Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal, di mana sesungguhnya bulan Syawal ini adalah salah satu momentum yang luar biasa yang Allah sediakan untuk kita. Bagaimana kita memperbaiki hubungan antar sesama manusia atau dengan saudara-saudara kita. Maka jangan sampai momentum bulan Syawal ini, setelah kita melaksanakan aneka ibadah di bulan Ramadan, lalu meningkatkan kualitas ibadah kita juga di bulan Syawal, maka jangan sampai kita melewatkan momentum untuk saling bermaaf-maafan serta memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunannya yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia jika kedua manusia tersebut sudah saling memaafkan. Maka momentum Syawal ini jangan sampai kita lewatkan dengan sia-sia. Terkadang memang ada orang yang kemudian merasa malu, atau ada orang yang merasa sungkan, atau ada orang yang boleh jadi merasa gengsi untuk terlebih dahulu minta maaf. Hal ini haruslah kita hilangkan, karena sesungguhnya faktor eksternal yang selalu menghalangi manusia untuk berbuat baik, termasuk meminta maaf dan memaafkan, adalah setan yang seringkali menghalangi kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang terjemah maknanya adalah, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka perlakukanlah setan itu yaitu sebagai musuh, bukan sebagai teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berbagai cara yang setan lakukan untuk menghalangi manusia dari menjadi orang baik,
untuk menghalangi manusia ketika manusia berusaha menjadi pribadi yang bersyukur. Di antaranya jika kita lihat di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran, setan yang dalam hal ini pimpinannya yaitu iblis disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah ketika iblis diperintahkan untuk bersujud hormat kepada Adam, lalu dia menantang, maka Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat ini boleh jadi dimasukkan ke dalam diri manusia oleh setan, sehingga ada orang-orang yang ketika diberi peringatan yang baik maka dia enggan untuk mengikutinya. Lalu yang kedua, wastakbara, merasa lebih dibanding yang lain sehingga memunculkan kesombongan. Inilah yang termasuk setan tanamkan dalam diri manusia sehingga manusia terhalang untuk melakukan kesyukuran dan menjadi pribadi yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan seringkali orang tidak mau meminta maaf karena merasa lebih terhormat dibanding saudaranya yang lain. Hati-hati, ini adalah termasuk perangkap setan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kalau kita lihat lagi, setan menjerumuskan manusia tentunya dengan membisikkan hal-hal yang buruk tetapi dikemas dengan kemasan yang seakan-akan itu adalah hal baik. Bahkan setan berani membalikkan fakta. Hal ini sebagaimana ketika setan menggoda Adam alaihi salam lalu mengatakan, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Yang pohon, yang seharusnya pohon itu harus dijauhi dan tidak boleh didekati, tapi oleh setan diputar balikkan. Lalu dia mengatakan, justru dengan mendekati pohon tersebut dan memakan buah dari pohon tersebut akan menjadikan kekekalan di hidup di surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika setan menggoda manusia dengan cara ini, maka dia berani bersumpah atas nama Tuhan sebagaimana terekam di dalam surah Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka setan bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwasannya aku, kata setan, bagi kalian berdua adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka jika ada manusia yang sering memutarbalikkan fakta lalu kemudian menyampaikan di hadapan orang lain seakan-akan itu adalah kebenaran, padahal itu adalah satu kedustaan, dan dia berani bersumpah atas nama Tuhan, maka sesungguhnya ia tergoda dan dia meneladani apa yang dicontohkan oleh iblis atau setan ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, sebagaimana surah Fatir ayat 6 tadi, jangan sampai kita menjadikan setan itu sebagai teman, tapi perlakukanlah dia memang sebagai musuh yang harus selalu kita waspadai. Suatu ketika di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, beliau menulis satu kritikan yang kalau kita renungkan cukup dalam. Beliau menulis dalam salah satu kata mutiara, kata beliau, kita semua memang melaknat iblis dan mencaci maki iblis, tapi jangan-jangan diam-diam kita berteman dengannya. Maka ini menjadi satu renungan. Jangan sampai karena gengsi, karena merasa lebih hebat dari yang lain, lalu kita enggan untuk berbuat baik, lalu kita enggan untuk meminta maaf, lalu kita enggan untuk memberi maaf. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة